Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita dalam GPDI Film Latimas menyapa pada pagi hari ini. Puji Tuhan, firman Tuhan saya ambil di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, Sikap Hati yang Benar di Hadapan Tuhan. Pada firman Tuhan pada pagi hari ini, jika saya, Bapak Ibu Saudara, membaca firman Tuhan pada pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai 14, di sini Yesus memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang merasa benar dan lebih baik daripada orang lain di hadapan Tuhan. Menarik sekali cerita tentang orang Farisi dan pemungut cukai sama-sama di rumah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Jika kita melihat doa yang disampaikan orang Farisi, yaitu kita bisa melihat bahwa pertama, ia mengucap syukur kepada Tuhan. Baru yang kedua, dia tidak melakukan kejahatan. Ia bukan perampok, ia tidak lalim, tidak berzina, bahkan tidak memeras orang lain, seperti yang dilakukan pemungut cukai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baru yang ketiga di sini bahkan ia berpuasa. Orang Farisi ini berpuasa seminggu 2 kali. Ia selalu memberikan 1/10 segala dari penghasilannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa sampai orang Farisi ini tidak dibenarkan di hadapan Tuhan? Yang pertama saya melihat di sini bahwa saya melihat ada suatu hal yang menarik di sini Bapak Ibu, di mana yang pertama ia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Baru yang kedua ia merasa diri paling benar dari orang lain. Orang lain itu salah. Baru yang ketiga supaya Tuhan mau membenarkan dia dengan apa yang diperbuatnya. Jika kita melihat Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, doa pemungut cukai, di mana pertama pemungut cukai menyadari dan tahu bahwa dia banyak kesalahan yang telah dilakukan. Baru yang kedua, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui kesalahannya dan meminta ampun di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini kita bisa melihat ada begitu banyak hal yang kita bisa dapat dari firman Tuhan ini. Jadi pertama, cara hidup orang Farisi itu harus kita contoh. Kenapa Bapak Ibu harus kita contoh? Karena apa yang diperbuatnya itu benar. Yang tidak dibenarkan itu adalah sikap hati. Yang tidak dibenarkan karena sikap hatinya yang selalu meninggikan diri. Baru yang kedua, selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Baru yang ketiga, kita semua sama di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan kita meninggikan diri. Jangan kita merasa sombong.
atau kesombongan rohani yang ada di dalam diri kita. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk selalu terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saya tidak perpanjang. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwasannya Engkau baik di dalam kehidupan kami. Engkau selalu mengetahui akan setiap daripada sikap hati kami. Apakah kami selalu berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, memberkati akan umat-umat-Mu dalam usaha, dalam pekerjaan mereka, apa yang mereka lakukan yang selalu terus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.